Jadi, gimana sih jadwal pemberian MPASI anak di Jerman. Nah, ini tuh aku dapet dari leaflet HIP. HIP itu tuh kayak, produsen makanan, bayi, terus sama body lotion, jadi kayak barang-barang bayi kayak gitu deh. Nah, jadi aku mau share makanannya Kayo ya kan. Seperti aku bilang, kalau Kayo itu sekarang udah umur 8 bulan, masuk 9 bulan, jadi 8 bulannya udah lewat. Dia itu udah makan full sebenarnya, jadi Kayo tuh udah makan sarapan, terus udah makan siang, porsinya penuh 200 gram. Terus makan cemilan buah yang aku bilang yang dicampur pakai nasi ya kan, porsinya juga penuh. Dan makan malamnya itu dia oats sama dicampur susu sapi kayak gitu. Terus ya udah nih aku mau ngeliatin, jadi contohnya misalnya makan siangnya Kayo, ini yang aku bikin sendiri. Kalau kamu bisa lihat, ini tuh kayak brokoli aku campur pakai kentang ya kan, sama daging ayam di bawah yang di blender. Terus makan buahnya Kayo itu karena aku maunya yang praktis, aku tuh beli kayak ginian. Ini di supermarket Jerman ada, jadi ini tuh jauh lebih murah daripada gelas-gelas buah yang dijual gitu untuk makanan bayi. Karena ini kayak harganya 1 euro 30 sen, dan ini tuh bisa sampai 5 kali makan mungkin ya. Sementara kalau seandainya gelas-gelas yang kayak gini yang buat bayi itu 1 euro 30 atau 1 euro paling cuma bisa 2 kali makan, jadi bedanya lumayan jauh. Terus ini nasinya Kayo ya kan, yang tinggal dicampur sama air anget. Ini dia, tinggal dicampur sama air anget. Terus habis itu aku kasihin minyak dan aku kasih buah tadi. Dan ini contohnya oatnya Kayo. Itu nanti tinggal dicampur. Kalau misalnya pas mau makan itu dicampur pakai susu hangat aja, terus diadukkan. Itu tuh ada juga, jadi makanan bayi cepat saji. Jadi cepat sajinya ini bukan instan, menurutku ini bukan makanan instan sih ya, jadi beneran dimasak. Dan itu tuh bentuknya tuh kayak gelas kayak gini gitu. Nah ini tuh kayak nggak pakai pengawet juga, nggak pakai MSG, nggak pakai garam dan lain-lain gitu, emang buat bayi gitu kan. Kalau mau makan itu tinggal dimasukin microwave biar anget dan gak usah dicampur apa-apa, bisa langsung dikasih ke bayinya. Menurutku yang kayak gini tuh praktis banget kalau seandainya buat pergi-pergi atau seandainya lagi nginep di rumah mertua. Jadi aku nggak harus masak ya kan, sementara yang aku masak itu kan ditaruh di freezer. Kalau misalnya aku bawa kan nggak bisa, takutnya nggak tahan gitu karena dia bakal mencair kan. Jadi kayak gini tuh menurutku praktis banget. Kenapa nggak selalu aku kasih kayak gini? Soalnya mahal. Jadi satu gelas kayak gini tuh harganya 1 euro lebih. Bayangin aja kalau seandainya 1 euro lebih itu bisa dapat kentang 2 kilo di sini gitu kan. Dan ini cuma buat 1 kali makan kayak gitu. Cuma ini buat alternatif sih, karena sebenarnya kalau untuk MPASI sendiri kayak gitu kan, bikin sendiri nggak mungkin menunya tiap hari ganti-ganti gitu loh. Misalnya kalau aku bikin sekali banyak, paling tuh kayak cuma 2 atau 3 MPASI gitu kan, 3 bubur yang beda-beda, tapi base-nya tuh tetap kartoffel. Base-nya itu tetap kentang. Tuh kan, aku tuh kalau ngomong tuh tetep deh bahasa Indonesianya tuh suka kecampur-campur sama bahasa Jerman, tapi aku bukannya sok artis kayak Cinta Laura gitu, enggak gitu, karena emang sehari-hari tuh cuma bahasa Jerman aja tuh kan, jadi curhat lagi kayak gitu. Nah, di sini aku mau sharing. Jadi, gimana sih jadwal pemberian MPASI anak di Jerman. Nah, ini tuh aku dapet dari leaflet HIP. HIP itu tuh kayak produsen makanan bayi, terus sama body lotion, jadi kayak barang-barang bayi kayak gitu deh. Nah, ada beberapa aturan yang memang aku nggak ikutin di sana. Aku jelasin selanjutnya ya. Jadi, kayak di sini dilihatin kalau di sini itu dari lahir sampai umur 4 bulan itu dia cuma dapat susu. Jadi kayak ASI atau susu botol.
Itu benar-benar 24 jam dia nyusu. Nah, kalau di Jerman itu dari umur 4 bulan sampai 6 bulan dia tuh udah dapat MPASI. Seperti yang aku bilang, kalau pengalamanku dari umur 4 bulan si Kayo itu udah dapet sayuran di sini. Itu jam 12 siang. Jadi dia udah dapet sayurannya itu adalah wortel. Lalu makin lama makin naik porsinya. Di sini ditulis menu itu tuh jadi kayak misalnya wortel sama kentang dan daging aku campurin, aku blender. Porsinya itu sekitar 100 sampai 200 gram tergantung kemampuan anak bayinya itu makan. Dan sisanya itu dari pagi, terus dari jam sekitar 10 sampai 12, serta dari jam 2 sampai jam 4 dan malam-malam itu dia selalu dapet ASI. Jadi sampai sekarang aku pun juga masih nyusuin si Kayo. Terus dari umur 6 bulan itu dari menu tadi yang aku bilang, terus sudah dapet juga namanya kalau di sini Nachmittagsbrei. Jadi Nachmittagsbrei itu makanan antara makan siang sampai makan malam, itu kan lumayan lama tuh jamnya. Nah itu tuh yang tadi aku bilang dia dapet nasi dicampur sama buah yang tadi aku udah jelasin, sama malamnya itu dapet bubur juga gitu, dapet MPASI juga. MPASI-nya si Kayo itu kalau malam adalah oatmeal serta susu sapi dicampur. Nah dari Kayo 7 bulan dia itu juga udah dapet sarapannya itu sama kayak makanan antara makan siang dan makan malamnya dia, tapi porsinya cuma separuh karena pagi-pagi itu masih disusuin ya kan. Terus abis itu dari umur 10 bulan sampai umur 1 tahun bahkan sudah diajarkan untuk dapat sarapannya itu adalah musli itu tuh semacam oatmeal juga, biasa dicampur sama buah atau misalnya roti. Terus menu selanjutnya sama deh gitu. Aku juga mau bilang kenapa mulai dari 4 bulan sih. Jadi alasan yang aku temukan kalau seandainya di sini sih katanya MPASI dini itu untuk menghindari risiko alergi gitu. Dan MPASI yang disarankan dari 6 bulan itu biasanya ada di negara berkembang. Aku juga kurang tahu kenapa, mungkin kamu bisa tanya aku di komen, nanti aku bakal cari tahu kayak gitu. Nah, jadi gimana sih kamu tahu kalau bayi kamu itu udah siap untuk dapat MPASI atau makanan pendamping ASI? Kalau menurut ilmunya dari Mbak Google atau dari Hebameku juga sih, jadi dibilang pertama itu adalah harus bayinya itu udah bisa duduk sendiri, nggak harus tegap sendiri, tapi udah bisa duduk gitu at least. Ditopang gitu duduknya. Kalau waktunya Kayo sih, jadi waktu pertama kali aku kasih MPASI dia aku pangku dulu gitu, terus sambil disuapin kayak gitu. Terus yang kedua kepalanya udah kuat, jadi jangan sampai kamu ngasih bayi kamu MPASI sambil tiduran, nanti keselak. Terus yang ketiga itu refleks lidahnya juga udah berkurang karena kan dia biasanya nyusu ya. Jadi refleks lidah di sini adalah kalau misalnya kamu coba suapin terus nggak dikeluarin lagi gitu loh makanannya. Jadi kayak ditelan, nggak yang kayak gitu, enggak. Terus yang keempat itu suka mupeng kalau ngeliatin mak bapaknya lagi makan gitu. Jadi bayi itu suka kalau misalnya lagi ngeliatin mak bapaknya lagi makan tuh suka jilat-jilat lidah, jadi suka jilat-jilat bibirnya gitu. Terus kayak aduh rasanya pengen tak cobain gitu loh. Mungkin dia kepengen nyicip ya kan kasihan ngeliatin ngiler gitu. Terus yang kelima itu si anak bayi ini udah bisa masukin tangan ke mulutnya seperti itu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sharing MPASI aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa nambah wawasan juga. Dan kalau seandainya kamu mau praktekin atau misalnya mau nyoba, please banget konsul dulu ke DSA kamu atau ke bidan kamu atau pokoknya orang-orang yang medis gitu kan, jadi supaya bayi kamu itu dikontrol. Jadi nggak cuma kayak kamu coba-cobain semuanya dari internet, karena kan lagi-lagi bayi dan tiap anak itu kan beda-beda gitu porsinya atau kemampuannya seperti itu. Ya udah, jadi aku cuma pesen semoga bermanfaat, semoga videoku tadi udah ditonton sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe, di like, sama komen videonya kalau misalnya kamu mau tahu info yang lebih lanjut atau cuma mau sekedar sharing lagi. Channelku atau video ini bisa di-share sama teman-teman kamu juga. Dan ya, udah dinyalain loncengnya kalau udah bagus, karena tiap minggu itu bakal ada
video baru dari aku. Yaudah, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Oke, makasih. Dadah.